Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semua penonton dari video ini. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menawarkan Project of Entrepreneurship yang akan dilaksanakan khususnya untuk anak-anak kelas 8 di SMP Santo Ignatius. Project of Entrepreneurship by Miss Febri Haloho, subject biology. Tapi sebenarnya ini adalah project yang lepas karena di kelas 8 KD kita tidak ada lagi untuk merecycle, mereuse atau menggunakan bahan-bahan bekas karena itu adalah materi kelas 7 sebenarnya. Jadi di kelas 8 ini adalah semacam project lepas seperti itulah ya. Dimana project ini memiliki goals atau target, yaitu membuat terobosan baru dari benda yang tidak terpakai. Kemudian fokus inovasinya itu adalah mengadakan pengamatan mengenai masalah lingkungan, kemudian berdiskusi dan seterusnya, dan melakukan mini riset mengenai hal-hal yang dapat dijadikan sebuah produk atau jasa yang memiliki nilai jual dan dapat dikembangkan. Nah, di sini nanti kalian boleh berinovasi mengenai bagaimana cara mengelola sampah atau benda yang tidak digunakan lagi menjadi sebuah produk yang ada nilai gunanya dan ada nilai jualnya. Oke. Nah, bagaimana cara membantu siswa untuk mendapat inspirasi baru di luar bentuk-bentuk yang sudah ada? Memang selama ini kita sudah melihat banyak proyek-proyek yang telah dibuat dari barang bekas dan sudah dilaksanakan di sekolah juga sebelumnya, tetapi ada hal yang lebih baru lagi atau hal yang harus kita inovasikan lagi seperti itu ya. Nah, cara-caranya itu untuk mendapatkan inspirasi baru di luar dari bentuk-bentuk yang sudah ada, yaitu yang pertama kalian harus menemukan masalah dulu, masalah yang ada di lingkungan sekitar kalian, entah di lingkungan sekitar rumah atau sekitar sekolah. Nah, kemudian membuat daftar ide-ide atau solusi dari penyelesaian masalah. Kalian buatkanlah list dari baik itu masalahnya dan ide atau solusi yang akan kalian buatkan nanti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian Miss juga seharusnya juga kita secara bersama-sama, tetapi karena ini kita tidak bisa bertemu secara langsung karena ada social distancing. Jadi untuk menyajikan video-video mengenai percobaan sains dari berbagai sumber itu nanti boleh kita diskusikan juga dari Google Meet atau dari WhatsApp. Nah, boleh kalian Miss minta saran dong untuk video tentang percobaan sains dari berbagai sumber, entahkah dari YouTube atau dari mana. Nah, kemudian mengadakan pertemuan untuk melakukan percobaan sederhana atau mini riset. Nah, untuk proyek kali ini siswa kelas 8 itu tidak boleh mengadakan pertemuan ya, karena kita memang masih di zona merah di Kota Medan ini dan kita harus mengikuti peraturan pemerintah untuk tidak mengadakan pertemuan atau melakukan social distancing. Jadi untuk proyek lepasnya ini kalian harus mengerjakan sendiri dan di rumah kalian masing-masing. Nah, untuk nanti bagaimana cara mengadakan pertemuannya ini boleh kita adakan di Google Meet. Jadi sebetulnya kita tidak harus bertemu secara langsung, tetapi kita masih bisa berdiskusi melalui internet atau secara online ya. Nah, kemudian bagaimana membantu siswa untuk menentukan nilai keunggulan. Nah, dari setiap proyek kalian harus memang menentukan apa inovasi atau keunggulan atau kebedaan atau sebuah novelty dari proyek yang kalian buat itu. Jadi tidak boleh sama persis dengan proyek yang sudah dibuat kakak kelas sebelumnya atau apa yang sudah ada yang sudah ditemukan orang lain lah seperti itu, atau yang sudah dipasarkan orang lain. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan eksplorasi dari sumber yang ada. Kan kita bisa mengeksplor dari internet. Misalnya kalian melihat sumber masalah itu yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian adalah masalah banjir misalnya. Kita eksplorasi dari sumber yang lain, misalnya dari Google kita bisa searching apakah solusi atau penanggulangan terhadap banjir. Misalnya ada nanti muncul di situ pembuatan lubang biopori. Pembuatan lubang biopori itu sebenarnya sudah pernah dibuat orang lain sebelumnya, tapi kita harus melakukan eksplorasi lagi. Apakah lubang biopori itu bisa kita inovasikan lagi sehingga kawasan yang dijadikan untuk lubang biopori itu lebih banyak menyerap air daripada lubang biopori yang telah dibuat sebelum-sebelumnya. Boleh seperti itu sebagai misal ya, sebagai contoh maksudnya.
Kemudian mendiskusikan dengan tim kelebihan dari produk tersebut. Boleh juga kalian mendiskusikannya dengan tim, entah itu dengan teman sekelasnya atau teman yang dari luar kelasnya pun boleh juga, atau didiskusikan terhadap mentornya juga boleh. Apa yang harus kita buat yang akan menjadi keunggulan dari project kita ini. Nah, kemudian melakukan communicating kepada beberapa orang. Communicating sudah tahu ya, mengkomunikasikan project yang sudah kita hasilkan untuk menerima saran ataupun kritikan dari orang lain. Dan kemudian kita melakukan reflecting. Melakukan reflecting ini artinya kita mengolah kembali, menyaring kembali saran-saran atau kritikan dari orang lain untuk membuat menjadi sempurna lah proyek kita ini. Nah, kemudian bagaimana Anda mengembangkan sistem sinergi dan kolaborasi? Nah, bagaimana caranya itu? Yang pertama, kita harus membuat kesepakatan tim dan pembagian tugas di dalam tim. Jadi memang ada kesepakatan-kesepakatan ketentuan, misalnya kita harus membuat planner itu sejauh apa, kemudian kita eksplorasi sejauh apa, sampai kapan deadline-nya, ada kesepakatan tim, dan ada pembagian tugas, siapa yang mencari bahan, siapa yang akan mengerjakan tahap pertama, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita harus mengadakan evaluasi penilaian yang berkelanjutan setiap bulan. Jadi di tahap pertama mungkin kan kita sudah mengeksplorasi dan melakukan doing di bulan pertama, kemudian kita harus mengevaluasi lagi agar nanti hasil proyek kita ini mendapat penilaian yang lebih sempurna. Jadi kita kan penilaiannya setiap bulan berkelanjutan seperti itu. Nah, kemudian membuat standar perilaku dan karakter. Artinya di sini kalian tidak boleh asal-asalan membuat proyek itu. Ada standar perilaku dan karakter yang akan dinilai. Jadi kegigihan kalian, inovasi atau cara berpikir kalian untuk menginovasi suatu produk itu akan menjadi standar perilaku dan penilaian karakter kalian. Next, antisipasi seperti apa yang akan dilakukan ketika tantangan timbul. Nah, ketika kita menghadapi kendala, maka antisipasi yang kita lakukan itu kita harus mengadakan pelatihan. Sebelum kita membuat suatu proyek itu, kita harus mengadakan pelatihan kembali dan membuat strategi baru. Artinya kita harus punya plan A dan plan B. Jadi kalau ada kendala yang akan terjadi nanti ketika kita sedang melakukan atau membuat suatu proyek, maka kita sudah bisa melaksanakan atau pindah ke plan B-nya. Dan karena kita sudah terlatih sebelumnya, kita sudah membuat proyek-proyek sebelumnya juga di kelas sebelumnya, jadi Miss rasa ini pasti sudah terantisipasi dengan sendirinya. Nah, dokumentasi tahapan belajar dan arsip kita tentang progres anak. Nah, di sini nanti Miss sebagai mentor akan membuat dokumentasi tahapan belajar terhadap anak-anak yang membuat proyek, ya berupa foto atau beberapa video kalau memang mereka memvideokan waktu mereka tahap doing seperti itu ya. Tapi foto saja pun menurut Miss sudah sangat otentik sekali. Nah, untuk nilainya yang akan kalian dapatkan ketika kalian sudah membuat suatu project itu atau sudah melakukan seluruh learning cycle, maka yang akan menjadi penilaian Miss itu ada 3, yaitu konsep, karakter, dan skill. Nah, itu saja planner dari Miss Febri di project Lepas untuk anak-anak kelas 8. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga kita bisa melaksanakan project walaupun tetap dari rumah saja. Sekian dan terima kasih.